Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami tim CN. Saat ini tim CN sedang menuju ke lokasi pengungkapan yang mana masih di daerah Jonggol, Jawa Barat. Sudah sampai. Lah, ini juru kuncinya kali ya? Ke juru kunci dulu. Kan ke gua. Matiin dulu aja semuanya. Udah belum hidup. Coba itu Mbak. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami tim CN. Malam ini kita akan menuju lokasi untuk melakukan pengungkapan, dan lokasinya ini gua ya. Ini tadinya tuh kita mau live guys, cuman di sini sinyalnya itu susah sekali. Sudah semua operator kita coba, tetap tidak ada koneksi. Dan ternyata memang kita bertanya langsung ke warga sini asli ya, memang di sini sinyal itu susah, tidak ada koneksi. Dan ini kita sedang berjalan untuk menuju lokasi gua. Dan sejarah dari gua ini, saya tadi lupa bertanya ya, nama guanya apa? Gua Wadon. Goa Ciwadon, namanya Goa Ciwadon. Dan ini masih berada di daerah Jonggol. Tapi dari tempat tinggal kita lumayan juga sih, jauh. Perjalanannya 1,5 jam dengan kendaraan. Menurut sejarah cerita dari gua ini, di dalam gua ini cukup luas ya, bisa menampung sampai 1.000 orang. Dan sejarahnya juga, gua ini bisa tembus kalau kita masuk ke dalam. Katanya, kata warga sini, bisa tembus ke Pamijahan, ke Cirebon, ke Laut Selatan, dan ke Mekah. Nanti kita akan ungkap ya. Nah, ini pohonnya sangat besar sekali ya. Kalau kita lihat pohonnya sangat besar. Karena malam jadi tidak terlalu terlihat. Dan ini batu-batu alam ya. Nanti kita akan coba untuk masuk. Kita akan lihat seperti apa. Cuman yang bisa yang luas di dalam itu, kita jangkauan dari luar itu 200 meteran guys. Karena kondisi malam, kita nanti akan coba bisa atau tidak ya, terjal atau tidak, berbahaya atau tidak untuk kita lalui lokasinya. Nah, ini kita sudah mulai turun ke bawah. Lumayan besar sih dibanding gua-gua yang pernah saya masuki ya, yang dari zaman dulu tahun 2014. Ini yang paling terbesar yang saya masuki.
Ini harus hati-hati ya, soalnya memang lumayan terjal turunannya. Juga pernah dikisahkan ada anak sekolah berjumlah 30 orang datang ke tempat ini dan mereka melihat sesuatu di dalam ya. Dan 8 orang dari 30 siswa tersebut itu pingsan. Entah mereka melihat sosok apa. Nanti akan Mas Yanto ungkap sebenarnya penghuni dari goa ini. Maaf ya, saya bicaranya agak sedikit terbata-bata karena sambil berjalan. Karena ini jalanannya lumayan terjal, harus ekstra hati-hati karena lumayan cukup dalam ini di bawah. Ini kalau kondisi siang sebenarnya bagus ini pemandangannya, karena malam ya jadinya mistis. Ini mau lanjut terus? Terjal banget sebenarnya. Terjal sekali. Tempat sini aja nih, tempat semedinya. Ini tempat di sini, tempat semedinya. Sono dalamnya susah banget, Pak. Coba lihat jalan turunnya. Berhubung di sini terjal ya, jadi sepertinya kita di atas saja, kita tidak masuk ke dalam. Karena kondisi malam hari, bukan kita bukan tim CN tidak berani, tapi kita lebih mengutamakan keselamatan dari anak-anak tim CN karena kondisi malam. Kalau kondisi siang sih hayo aja. Dan ini di bawah, menurut anak tim, di bawah ada bekas pembakaran dupa. Dan ini kita sudah berada di sisi lokasi goa ya. Nah, di sini kita temukan ada bekas pembakaran dupa. Dan ini sepertinya bekas orang menyepi ya, karena ada obat oles nyamuk. Ini bekas orang nyepi. Karena di sini ceritanya bisa untuk meminta hajat, untuk jodoh terutama. Makanya dinamakan Ciwadon. Nanti kita akan ungkap ya di sini. Kita akan melakukan mediator di sini deh. Karena kita nyari lokasi yang tidak terjal karena berbahaya ya, banyak batu-batuan. Nanti kita lakukan mediator di lokasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Malam ini saya bersama orang-orang saya dari tim Cahaya Nusantara datang lokasi di malam ini di daerah Desa Cibodas, Jonggol.
Kondisi malam ini juga di dalam gua namanya Gua Ciwadon. Aturan lebih detailnya dari narasumber, tapi katanya narasumbernya tidak mau, sang juru kuncinya. Ya. Yang tidak lain malam ini mau mengungkap perihal Gua Ciwadon yang konon pengakuan, penjelasan, penyampaian dari sang juru kunci yang turun-temurun di sini sering didatangi lokasi manusia dari daerah-daerah jauh. Yang intinya bermalam bermukim di sini sampai beberapa malam. Tujuan keinginannya bab urusan duniawi. Salah satunya bab urusan jodoh. Bab urusan usaha, penglaris ataupun wibawa, ataupun daya pikat, ataupun bab urusan keduniawian, apapun bentuknya. Dan saya mau mengadakan mediator untuk mengungkap kebenarannya tentang perihal manusia-manusia yang datang di lokasi ini. Sebenarnya itu yang mengabulkan kalangan bangsa apa? Dan cerita pula di luar sana, bahkan penjelasan dari sang juru kunci, katanya Gua Ciwadon ini tembus sampai ke Mekah, sampai ke pantai selatan, sampai pula ke Pamijahan. Itu katanya, ceritanya. Itu menurut penjelasan dari sang juru kunci. Dan yang menghuni di lokasi ini, gua ini begitu megah, terciptanya alam. Kenapa makhluk sampai menempat di lokasi ini dan sampai terjadi gua ini dikeramatkan, bahkan mengandung hal mistis untuk mengabulkan segala hajat manusia bagi yang meyakini. Dan di sini juga ada tempat mungkin manusia yang bermalam atau bersemedi ataupun jalankan petunjuknya. Itu bentuk seperti ini, tempat untuk mengadakan ritual mungkin bahasanya. Benarkah gua ini menurut cerita penjelasan dari sang juru kunci itu menembus sampai ke pantai selatan, sampai ke Pamijahan, Pelabuhan Ratu, sampai ke Mekah? Kalau toh memang benar cerita itu benar apa tidak? Apakah hanya sekedar ilusi alam bawah sadar, manusianya tergolek wadah kasarnya di sini, tapi yang berkeliaran menuju ke seolah-olah itu nembus ke Mekah pula, itu hanya wadah halusnya ataupun supaya. Dan ada cerita pula pernah kejadian anak sekolah masuk di sini, katanya itu sampai kerasukan, bahasanya mungkin sompral bahasanya lah. Kerasukan begitu banyak. Dan obatnya katanya cuman memberikan permintaannya itu rujak, katanya. Kerennya makhluk minta rujak langsung sembuh. Sebenarnya lokasinya lebih jauh lagi, tapi untuk mengadakan mediator itu tempatnya lebih jauh lagi ya. Jadi bukan takut enggak. Bukan saya sebagai ketua tim Cahaya Nusantara takut, tidak, karena tujuannya untuk mengungkap kebenaran cerita-cerita tersebut. Di balik cerita itu, awal mulanya gua ini dihuni seorang manusia. Siapakah? Dalam sejarah kehidupan kerajaan siapakah? Maka dari itu, sosoknya juga kayaknya udah ada yang nggak terima, marah. Kayaknya ngatain itu sombong katanya, songong katanya. Lebih detailnya saksikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Tenang, jangan. Ya Allah. Wahai segala penghuni, bentuk apapun yang berada di Gua Ciwadon ini, yang manusia meyakini nama gua ini adalah Gua Ciwadon, apapun bentukmu, hadirlah semua. Hadirlah semua masuk. Assalamualaikum warahmatullahi Kenapa kedatanganku ke sini bersama orang-orangku kalian tidak terima? Tentu saja kami tidak terima. Agar lebih jelas kalian berupa bentuk manusia dan menempat dalam wadah ini seutuhnya berapapun jumlahnya. Satukan seluruh kemampuan kalian, kekuatan kalian, kesaktian kalian, berdiri seutuhnya. Allahu Akbar. Apa yang bikin kalian lama menghuni di sini dengan kedatanganku kalian tidak terima? Sebelum kau hadir, aku sudah tahu tujuanmu. Itu yang bikin kalian tidak terima. Terus apakah aku salah untuk mencari tahu kebenaran yang diceritakan oleh manusia? Bukan tempatnya di sini. Justru cara seperti inilah aku ingin membuktikan. Karena manusia yang di luar sana penilaian tentang diriku itu hanya imajinasi ataupun permainan. Disinilah malam ini ketentuan. Itulah salah satu daya upaya kami. Kalian semua ini dari kalangan bangsa apa? Iblis. Tidakkah kamu perhatikan wujud kami? Terus apa gunanya kalian sering menampakkan diri bentuk seekor perempuan bola? Yang anggun katanya. Terus penampilan seorang begawan ataupun resi bola. Maksud tujuannya apa? Agar bangsamu datang ke tempat ini meminta kepada bangsa kami. Siapa di antara kalian yang sebagai pemimpin dan sekaligus panglima? Aku pemimpin di sini. Ini panglima kebanggaanku. Begitu. Ya. Yang sosok seekor ular itu apa? Perwujudan saja. Berarti kalian tahu dengan kedatanganku ke sini maksud tujuannya untuk apa? Aku sudah lihat ada cahaya sebelumnya datang ke sini. Sekarang kalau memang benar sudah tahu, ada cerita di luar sana katanya di gua ini tembus sampai ke pantai selatan, ke Mekah, tanah suci, dan sekaligus ke Pamijahan juga. Itu cerita itu benar apa tidak? Sukmanya kami bawa. Berarti hanya wadah halusnya ataupun sukmanya begitu? Bahwa goa ini tempat kami. Ada apa?
Ke sini. Ada apa yang jelas karena hatiku terpanggil. Begitu banyak manusia yang ditipu daya dari kalangan bangsa kalian. Itu bangsamu sendiri yang datang ke sini. Itu memang benar dengan kedatangan mereka. Tapi disebabkan karena kalian menaburkan benih-benih energi kalian agar sekarang jumlah kalian berapa? Banyak. Satukan malam ini seutuhnya semua. Jumawa sekali dirimu. Satukan semuanya. Kalau hanya mengurusi 3, itu bagiku masih sisa. Semuanya. Jangan jumawa. Apa aku salah? Bangsa kami. Ayo, satukan semuanya. Panggil semuanya. Baiklah. Aku pun butuh bukti kemampuan kalian. Siapa manusia ini sombong sekali. Kesombonganku diarahkan dari kalangan bangsa kalian pula. Satu. Kalian menempat di lokasi ini sudah berapa lama? Berabad-abad. Atas dasar perintah siapa kalian menguasai tempat lokasi ini? Ini memang tempat kami tanpa perintah. Suatu hal yang nggak mungkin kalau kalian menempat tanpa ada perintah. Itu tidak perlu kami ungkap. Itu menjadi misteri. Berhubung aku datang ke lokasi ini di Gua Jewadun, berarti aku pun memberikan aturan. Tidak berlaku untuk bangsa kami. Agar aturanku kalian terima dan tetap menjalankan, bagaimana syaratnya? Tumbal. Tumbal. Yang mudah. Tumbal. Ya. Apa tumbalnya? Keturunanmu. Hah? Keturunanmu. Syarat yang mudah, bukan? Begitu lancangnya kau. Ucapanmu itu adalah membangkitkan. Lihat Hentikan! Begitu lancangnya. Hentikan! Kemukaanku saatnya akan tiba. Apa yang kau inginkan? Yang aku inginkan aturanku di mana aku menginjakkan telapak kakiku. Di situ aturan yang harus Tidak berlaku. jumlah dan ukuran tidak jaminan untuk berurusan denganku. Mari kita buktikan. Jangan jumawa. Bukankah kau lihat sendiri? Sekalipun junjunganku tahu, aku tidak menyesal. Kululu lantakkan dia. Berhadapan dengan manusia yang sudah digariskan. Ya, Lihat seksama. aku Begitu tahu. telapak kakiku kuinjakan akan jadi apa? Aku tahu. Tapi aku tidak akan menyerah begitu Aku saja. tidak menyuruh kalian menyerah. Begitu kedua telapak kakiku kuhempaskan keduanya, maka kami kalian semua hancur. terhisap. Junjunganku Kau tidak akan aku hancurkan. sudah bebas, bukan? Maka Ya, inilah Bukankah di bawah saatnya. Lenyaplah segala pengetahuan kalian semua. kalian tak memiliki kemampuan.
Ini saatnya sudah tiba. Datanglah. Datanglah. Panggilanmu hanya mendatangkan maut. Tanduk-tanduk kalian pun semuanya hancurlah semuanya. Junjunganku akan membalasnya. Aku tunggu. Ya. Tunggu saja. Dendam kami akan terbalaskan. Aku akan menutupi sudah. Tunggu saja. Kemarahan bangsa kami. Dia akan melentakkan bangsa kalian. Hancur. Kalian tetap hidup. Tapi hidup kalian hanya di kalangan alam kalian masing-masing. Kalian tak memiliki apapun, jangankan bentuk kemampuan. Ulang berulang kalian, lidah kalian pun sudah lenyap dan tidak akan terbentuk dan tidak akan tercipta kembali sampai akhir batas ajal kalian datang. Itulah hukuman. Manakala aku sudah menginjakkan kakiku, di situ hukuman aku sudah terapkan. Kalian tercipta sebagai makhluk yang tak berdaya selama hidup kalian. Jari jemari kalian semuanya lumpuh, hilang, lenyap. Aku kirim kalian semua. Kutempatkan di kalangan alam kalian dan tidak akan kembali lagi untuk selamanya. Selamat tinggal semuanya. Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat rahmat dan juga ridha Allah. Malam ini gua Ciwadon yang diyakini kalangan bangsa manusia yang datang dari luar sana bisa mewujudkan, mengabulkan segala keinginan manusianya. Sebenarnya itu adalah tipu daya trik kalangan bangsa jin ataupun iblis. Mereka yang dicerumuskan dengan tipu dayanya. Bab urusan keduniawian. Tapi malam ini, detik ini, dan untuk selamanya, gua ini adalah gua sejarah. Sejarah di zaman kejayaan Pajajaran. Jauh sebelum keberadaban bangsa manusia di zaman sekarang serba modern. Maung Bodas, sepeninggalan sang pemimpin tercintanya, menjalankan tapanya, menjalankan meditasinya, agar menenangkan jiwanya yang terbakar api kemarahan karena hancurnya sang Pajajaran. Menjalankan tapa di sini, menghabiskan sisa waktunya, sisa usianya pun di sini. Kenapa gua ini yang padanya berjalan waktu sampai dikuasai makhluk-makhluk seperti itu? Karena di mana tempat lokasi yang sudah ditempati manusia yang memiliki kemampuan, di situ akan bertengger makhluk-makhluk yang mengatasnamakan sosok-sosok tersebut. Dan cerita di luar sana,
Gua ini nembus sampai ke Mekah, sampai ke pantai selatan, sampai ke Pamijahan ataupun Parangtritis juga. Ataupun ke Pelabuhan Ratu. Itu cerita. Bukan wadah manusianya sampai di sana, tapi karena manusia itu yang berkeliaran itu wadah halusnya. Ditarik, diarahkan seolah-olah ini lautan. Seolah-olah ini Ka'bah Mekah. Gitu loh. Jadi tidak ada keterkaitan seperti itu. Itu manusia yang termasuk terbawa perasaan dan sekaligus dalam pembelajaran ilmiah berarti ilmu alam bawah sadar. Manusianya wadah kasarnya, jasadnya di sini. Cuman dia menceritakan seolah-olah itu benar. Dan cerita yang di luar sana perihal untuk jodoh, satu contoh. Pepurusan wibawa, urusan daya pikat, penglaris, pepurusan duniawi. Mereka telah diperbudak dari kalangan bangsa jin ataupun iblis. Ya. Mereka terbudak. Mereka termakan dengan tipu rayuannya. Naudzubillah. Jadi untuk seperti itu. Andaikan ada manusia yang bisa mendapatkan jodohnya. Hasil di sini aku yakinkan. Jodohnya tidak akan panjang. Pasti hidup selalu dalam konflik permasalahan. Karena apa? Makhluknya menempat dalam wadah pasangannya. Makanya tidak akan ada harmonis. Apalagi perihal kaitan pepurusan duniawi. Memperlancar jalan usahanya. Aku yakinkan, buktikan kata-kataku. Manusia tersebut hanya ditipu segelintir debu. Yang dengan rekayasanya, tipu muslihatnya bangsa makhluk jin ataupun iblis. Padahal hasil itu pun tidak akan barokah. Mereka terbawa dengan kondisi perasaan. Yakin mengorbankan keimanan. Yang pada akhirnya sengsara sampai ke keturunannya. Alhamdulillah. Tapi malam ini berkat rahmat dari Allah. Percaya atau tidak. Yang disebut-sebut gua ini adalah gua Ciwadon. Semuanya bersih sampai kapanpun tidak akan bisa dikuasai makhluk manapun. Tempat ini akan menjadi tempat wisata. Tempat ini akan menjadi penuh sejarah. Dan sekaligus wisata alam. Tidak ada kaitan hal mistis manapun. Buktikan kata-kataku. Pesanku dimanapun kau berada. Bagi yang meyakini dengan ajaran Islam. Agar Allah memberikan perlindungan keselamatan dunia akhirat. Dimanapun sebelum engkau bepergian berwudu dulu. Usahakan hati kalian tetap berzikir. Disitulah Allah memberikan perlindungan yang tak tanggung-tanggung dunia akhirat. Daripada meyakini dengan bentuk benda. Bentuk jimat apapun. Benda selain Al-Quran, manakala sudah diyakini, itulah tempat sarangnya kalian jin ataupun iblis. Jangan terberdaya dengan bentuk rupa, karena makhluk itu adalah makhluk yang licik dan picik. Jangan percaya, apalagi yakin dengan adanya ditempati kalangan bangsa leluhur bahasanya. Yang namanya ilmu itu harus digali, harus dipelajari dan menemui sosok manusia yang tahu tentang keilmuan tersebut. Jangan mudah percaya dengan adanya bisikan. Karena jin iblis menjerumuskan kalangan bangsa manusia terutama dengan penyampaian-penyampaian yang logika. Penyampaian-penyampaian yang masuk logika kalangan bangsa manusia. Tapi setelah diikuti sedikit demi sedikit pada akhirnya mengarahkan tempat-tempat yang seperti ini. Contohnya. Kalau ada jin ataupun iblis mengarahkan menjalankan zikir tapi di tempat musala atau masjid, berarti itu bukan kalangan jin ataupun iblis. Tapi kalau mengarahkan tempat yang dikeramatkan atau tempat gua, berarti itu kalangan jin ataupun iblis. Percaya atau tidak, buktikan. Makhluk itu hanya sekedar bisa cerita, tapi berikal untuk pembuktiannya tidak ada. Makhluk itu tak memiliki kemampuan, tak memiliki kekuatan. Mereka memiliki kemampuan ataupun kekuatan didasarkan mereka didasari yakin manusia. Dan manusia itu mendapatkan keampuhan karena mendawamkan kalimatnya Allah. Itu numpang. Jadi janganlah seperti itu. Kalau cinta sama keluarga, cinta sama keluarga kalian, dan cinta sebagai pemimpin tercinta kita baginda Nabi Muhammad, setidaknya hargailah perjuangan beliau. Apalagi mengenang dengan sejarah satu contoh yang diagungkan di luar sana, pantai selatan. Punya peran apa? Tidak ada kaitan peran hal apapun. Yang punya peran untuk kemerdekaan di tanah pertiwi ini, negara Indonesia. Salah satunya Ibu kita Kartini. Pantai selatan tidak ada peran dalam kehidupan manusia. Apalagi akhlak dan moral. Itu berkat perjuangan Rasulullah, pemimpin tercinta kita.
Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Nusantara. Salam satu dunia. Takbir. Malam ini sudah berada di Jonggol, Jawa Barat. Tengkong menuju balik. Ternyata lumayan juga. Tapi benar bagus, simpati cuma nuntutan doang. Istirahat sejenak setelah lihat video di salah satu rumah warga.